Sepertinya mereka tidak mendapat keberuntungan. Tapi itu tidak masalah, karena memang begitulah adanya, kita juga punya lawan lebih sedikit. Ayo pergi, kata mayat hidup yang mencuri buah hijau bulan sabit palsu milik Xiaoyan. Nona, ayo pergi juga. Aku tidak mau, aku harus mengikuti mereka, kata Feng Yi dengan keras kepala. Sebagai seorang alkemis, dia tentu tahu betapa dahsyatnya kekuatan jiwa Xiaoyan. Mungkin Xiaoyan bisa memberinya inspirasi untuk membuat terobosan. Dan dia bisa merasakan bahwa menembus peringkat apoteker lebih penting daripada keberuntungan besar itu. Xiaoyan dan yang lainnya mendarat di sebuah pohon besar berwarna abu-abu kehitaman. Mata mereka menatap lurus ke depan, hanya untuk melihat hutan yang luas. Hutan itu penuh dengan pepohonan yang berganti-ganti antara abu-abu dan putih. Pohon-pohon ini tidak memiliki daun. Hanya batang-batang pohon yang gundul, dari kejauhan, tampak seperti hutan tombak tajam, yang membuat orang merinding. Namun, Xiaoyan dan yang lainnya tidak berhenti di situ. Mereka langsung melihat ke tengah hutan, hanya untuk melihat udara mati memenuhi, bayangan abu-abu putih seperti iblis. Karena menurut apa yang dikatakan Raja Naga Emas, monster naga tinggal di sini. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang mengerikan langsung menyelimuti langit, menembus aura kematian yang pekat. Pemandangan di kedalaman hutan dengan cepat menjadi jelas di matanya, dan ia hanya bisa melihat sebatang pohon besar di dalamnya. Di bawah, sebuah bayangan hitam bercokol, seperti kadal. Tubuh bayangan itu sebenarnya mengenakan baju besi hitam. Permukaan baju besi itu terdapat energi kematian. Ketika energi kematian berfluktuasi, bahkan wajah Xiaoyan pun serius. Aura kematian yang dimiliki monster hitam ini jauh lebih kuat daripada mayat hidup yang pernah ditemui Xiaoyan dan yang lainnya. Jelas, hanya dari persepsi auranya saja, kita tahu bahwa ini adalah monster yang dapat menyaingi Dou di bintang 4. Apa? Xiaoyan tiba-tiba menghela napas, karena ia merasakan bahwa lapisan pelindung di tubuh binatang buas itu tampak cukup rusak, dan bahkan di permukaan tubuhnya, terdapat bekas luka yang memperlihatkan tulang-tulang. Dan masih ada beberapa luka baru, tampaknya baru saja terluka, dan energi kematian binatang ini juga sedikit tidak teratur, seolah-olah pernah mengalami perang sebelumnya. Apa? Yueru, yang berada di sampingnya, juga bertanya dengan suara rendah, menatap Xiaoyan yang sedikit mengernyit. Monster ini sepertinya mengalami trauma. Xiaoyan juga berkata dengan ragu. Xiaoyan telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan pinggiran sebelumnya, dan tidak ada tim lain di dekatnya. Dari mana asal cedera monster ini? Yueru juga sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu langsung tersenyum. Ia berkata, itu bagus untuk kita. Binatang yang terluka lebih baik daripada yang normal. Xiaoyan juga tersenyum, dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu, lalu menatap hutan kematian, matanya berkedip-kedip. Yueru menatap Xiaoyan dan berkata, ada banyak monster di daerah ini, tapi melihat jejak kakinya, kurasa mereka diusir oleh naga iblis ini, jadi naga iblis itu pasti terluka karena ini. Ayo pergi, aku akan membungkusmu dengan kekuatan jiwaku, lalu masuk dan melihat-lihat, kata Xiaoyan. Xiaoyan merasa situasinya tidak sesederhana itu, dan lebih baik berhati-hati. Lagi pula, ini adalah monster yang sebanding dengan Kaisar Dou di bintang 4 manusia, jika bukan karena luka monster itu dan kehadiran Raja Naga Emas, Xiaoyan pasti tidak akan datang. Meskipun kadal naga ini sangat kuat, persepsinya terhadap kekuatan jiwa jauh lebih lemah. Selama Xiaoyan dan yang lainnya tidak sengaja memprovokasi kadal naga, mustahil bagi kadal naga untuk menemukan mereka. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya mulai bergegas menuju ke arah kadal naga, tempat di mana kadal naga itu berada, telah dikunjungi oleh sekelompok orang. Ada banyak sosok berpakaian putih berdiri di luar pintu masuk gua tempat tinggal kadal naga. Hawa dingin dari tubuh mereka, bahkan suhu di sekitar pun terpengaruh. Di depan sekelompok besar bayangan putih, terdapat dua sosok tua yang membungkuk. Di antara kedua orang yang berdiri, terdapat dua aura dingin dan jahat yang agung yang perlahan menyebar, memberikan perasaan yang sangat tertekan. Di antara keduanya, yang paling menarik perhatian adalah lelaki tua di tengah. Lelaki tua itu berambut dan berjanggut putih, bersandar pada tongkat penyangga berkepala naga yang tampak seperti batu giok putih. Mulut raksasa naga itu terbuka lebar, dan sepasang mata naga yang muram, memancarkan makna yang muram. Dibandingkan dengan lelaki tua yang lain, ia tampak luar biasa, tanpa energi yang terpancar dari tubuhnya,
bahkan wajahnya yang tua pun tampak sangat kering, dengan mata yang sedikit menyipit. Yang mengejutkan adalah bahwa lelaki tua yang tampaknya biasa-biasa saja ini berdiri di tengah-tengah tim, dan bahkan lelaki tua berpakaian putih yang agung itu di belakangnya. Di antara kedua alisnya, ada sedikit rasa hormat. Di sekitar, masih banyak orang yang menyaksikan kegembiraan itu, dan ketika mereka melihat pertempuran ini, mereka semua terkejut, terutama ketika mereka melihat pola salju khusus pada pakaian orang-orang ini. Ternyata itu dari Solomon, seru Yueru. Solomon adalah salah satu kekuatan terkuat di benua ini. Meskipun hanya ada sedikit rumor baik atau buruk, kekuatan dan reputasi Solomon tidak diragukan lagi. Jangan khawatir, mari kita lihat tujuan mereka dulu. Xiao Yan juga terkejut bahwa Solomon juga akan mengincar naga haus darah ini. Orang-orang ini memiliki aura yang tidak biasa. Raja Naga Emas juga dengan hati-hati merasakan aura Solomon di depannya. Aku selalu merasa kekuatan mereka sedikit mengambang. Apa itu ilusiku? Gumam Raja Naga Emas dalam hati. Kadal naga, kami di sini hanya untuk meminjam darah nagamu, kata lelaki tua berambut putih yang memimpin kepada kadal naga di pintu masuk gua. Bum bum bum, kadal naga yang itu mengayunkan ekornya yang besar dengan marah. Manusia sialan, kalau aku tidak disergap kalian sebelumnya, aku pasti sudah membunuh kalian. Kadal naga itu meraung. Kedua lelaki tua itu tidak ragu untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Meskipun kadal naga cukup untuk menyaingi Kaisar Dou Bintang 4, tetapi sekarang dia terluka parah, dan keduanya juga merupakan puncak Kaisar Dou Bintang 3. Dan dapat dilihat bahwa kadal naga sangat takut dengan tongkat berkepala naga yang ada di tangan si kakek berambut putih itu. Namun, meskipun kadal naga itu terluka parah, bagaimana mungkin binatang naga itu menyerah begitu saja? Auman naga langsung terdengar di hutan. Bum bum bum, monster-monster raksasa berdatangan dari segala arah, dan di antara mereka ada 3 monster yang paling kuat di antara monster lainnya. Binatang ini benar-benar memanggil bawahannya. Kau ceroboh, teriak lelaki tua berambut putih di depan, berpikir bahwa ia bisa dengan mudah menaklukkan naga itu dengan tongkat berkepala naga ini. Bersiap untuk bertarung. Kedua, kau lawan binatang buas lainnya. Yang lain ikuti aku untuk membunuh kadal naga ini, kata lelaki tua berambut putih itu. Karena kau sama sekali tidak menghargainya, jangan salahkan kami karena bersikap kejam, kata Bingtian, lelaki tua berambut putih, kepada kadal naga. Bingwu juga mendengar kata-kata Bingtian, dan segera terbang menuju tempat Bingtian berada, dan segel di tangannya terus berubah. Bingtian mengangkat tongkat berkepala naga tinggi-tinggi, sambil menggumamkan beberapa istilah aneh di mulutnya. Sebuah pemandangan aneh muncul. Tongkat berkepala naga Bingtian yang terangkat tinggi benar-benar mengeluarkan kabut putih. Kadal naga yang melihat manusia-manusia di depannya, terutama 2 lelaki tua yang memimpin tim. 2 puncak kaisar petarung bintang 3. Meskipun kekuatan kadal naga itu sebanding dengan manusia Dou di bintang 4, manusia-manusia terkutuk ini muncul tiba-tiba saat sedang tidur, mengakibatkan bekas luka di tubuh, dan kekuatan pun menurun drastis. Pada saat ini, kadal naga menunjukkan kebijaksanaannya yang tak kalah dengan manusia. Melihat teknik Bingtian dan Bingwu, ia jelas merasa bahwa ini adalah pilihan terakhir. Seketika tubuhnya bergetar hebat, matanya melotot ke arah 2 orang yang tengah membentuk formasi di hadapannya. Pupil kadal naga yang besar itu menatap Bingtian dan Bingwu, dan mereka berdua hanya merasakan seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka tidak peduli, karena mereka berdua tahu bahwa jika mereka tidak menyingkirkan kadal naga ini hari ini, mereka akan musnah. Dan ketika memikirkan kegagalan tugas yang diberikan oleh sekte, jika aku kembali, siksaan seperti itu akan tak tertahankan bagi orang biasa. Tidak boleh kalah, berjuang, sebuah keyakinan muncul di hati mereka berdua. Setelah mengatakan itu, mereka berdua mempercepat gerakan mereka. Langit yang tadinya gelap berubah menjadi awan kabut. Melihat langit yang berubah warna, kadal naga itu diam-diam berkata bahwa itu tidak baik. Tetapi bagaimana mungkin semangat pantang menyerah dari ras naga membiarkan makhluk sombong seperti itu melarikan diri. Sambil menarik napas dalam-dalam, kadal naga itu meraung ke arah gua. Raungan ini tampak sederhana, tetapi kadal naga itu memiliki serangan sonik yang luar biasa dahsyat. Lingkaran demi lingkaran menyerang dari gua. Saat menyerang murid-murid Solomon secara langsung, kadal naga juga tahu bahwa yang bisa ia lakukan sekarang adalah mengurangi jumlah mereka, sehingga bawahannya memiliki kesempatan untuk menang. Bum bum bum,
Orang-orang Solomon yang melawan binatang-binatang lainnya tidak menyadari tindakan naga itu, tetapi terkejut karena merasakan gelombang suara yang kuat. Beberapa orang lemah terkena serangan naga yang tiba-tiba itu, dan beberapa lainnya memegangi kepala mereka erat-erat. Jelas, kekuatan mereka lemah dan mereka tidak punya cara untuk mencegah serangan sonik semacam ini, jadi pasukan Solomon sungguh mengerikan. Banyak murid-murid Solomon mati. Bingtian dan Bingu sangat marah. Binatang buas, awalnya aku ingin meminjam sebagian darah nagamu untuk menyelesaikan tugas bagi kami, tetapi sekarang kau telah membuat kami marah, jadi kau harus mati hari ini. Hehehe, manusia-manusia hina dan tak tahu malu masih mau meminjam darahku. Apa darah monster naga kita yang mulia itu milikmu? Lagi pula, kau yang lebih dulu menyerangku, dan kematian mereka hanya untuk menebus dosamu. Jangan khawatir, kau akan segera pergi bersama mereka. Kadal naga itu, yang juga merupakan penguasa kelompok, langsung berteriak pada Bingtian. Semua murid Solomon patuhi perintah dan bentuk formasi. Mata Bingtian pun memerah. Mendengar teriakan dingin yang menggema di seluruh gua, sebagian besar murid Solomon yang tersisa terdiam sesaat. Setelah ragu sejenak, mereka menjawab serempak dan perlahan menutup mata. Tak lama kemudian, untaian energi putih muncul dari atas kepala murid Solomon. Aliran energi kabut putih yang stabil membubung ke langit, dan akhirnya hampir menutupi seluruh langit, dan langit es serta kabut es berada di tengah lautan awan untuk mengendalikan formasi tersebut. Semuanya, tolong aku, teriak Bingtian lagi, menatap dingin ke arah energi awan di sekitarnya. Noda, darah di wajahnya akibat serangan sonik kadal naga telah membentuk bekas luka berdarah saat ini, yang terlihat sangat mengerikan. Saat teriakan Bingtian mereda, sekitar selusin murid berjubah putih di atas panggung batu segera berdiri. Dengan sekali lompatan, mereka segera berpisah, lalu melesat ke beberapa pohon besar di sekitar alun-alun, dan simpul-simpul itu bergerak bersamaan, dan seiring dengan gerakan jejak telapak tangan mereka, lautan awan yang memenuhi langit pun tiba-tiba berfluktuasi. Di tengah lautan awan, energi ki awan dengan cepat memadat dan menyelimuti seluruh gua dalam sekejap. Kadal naga meraung ketika melihat formasi besar itu selesai, karena kekuatannya, ia juga merasakan kehancuran dari formasi besar itu. Oh, ternyata itu pilar naga rantai ganda. Raja Naga Emas juga berkata kepada Xiaoyan. Apa itu pilar naga rantai ganda? Xiaoyan melihat ke pusat pertempuran, dan Bingtian serta Bingu yang mengendalikan formasi tampaknya menjadi bagian dari formasi besar saat ini. Di sisi lain, situasi kadal naga sangat buruk. Pilar naga rantai ganda itu memang sejenis formasi penyegel, tapi formasi penyegel ini akan memberikan efek tak terduga saat berhadapan dengan monster naga. Dengan kata lain, formasi ini adalah musuh bebuyutan para monster naga. Raja Naga Emas pun menjelaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Jangan khawatir, aku tidak memperhatikan formasi penyegelan tingkat ini. Tidak masalah berurusan dengan kadal naga dengan garis keturunan yang tidak murni. Jika kau ingin menyegelku, aku bisa membunuh mereka dengan satu jari. Kadal naga juga monster dengan sedikit darah naga, sedangkan Raja Naga Emas asli. Tapi aku selalu menganggap orang-orang Solomon itu aneh, kata Raja Naga Emas dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Xiaoyan tidak meragukan keaslian kata-kata Raja Naga Emas. Lalu dia mengalihkan perhatiannya ke pertempuran. Xiaoyan juga sengaja memperkuat kekuatan jiwa yang menyelimuti dirinya dan Yueru, karena takut ketahuan. Meskipun kekuatan jiwa orang-orang di sini jauh lebih lemah daripada Xiaoyan, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Aneh, Xiaoyan jelas-jelas ada di sini, mengapa aku tidak bisa merasakan napasnya? Kata seorang gadis dengan rok warna-warni. Nona, sepertinya ada jejak pertempuran di gua di depan. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Aku tidak tahu apa yang salah. Mengapa nona muda tertua di keluargaku sendiri tidak mau mengambil keberuntungan dan ingin datang ke Xiaoyan, tetapi misi para pengikut ini adalah untuk melindungi nona muda, dan mereka tidak berani bertanya apa-apa lagi. Pergi, Xiaoyan, kau takkan bisa lepas dari genggamanku. Gadis itu perlahan berlari menuju gua. Kalau diperhatikan baik-baik, gadis ini sebenarnya adalah Feng Yi. Bum bum bum, formasi besar yang dikendalikan oleh Bingtian dan Bingu juga selesai pada saat ini. Saya melihat awan dan kabut menutupi seluruh langit, dan dua berkas cahaya yang menembus langit muncul di tengah formasi awan dan kabut yang bergulung-gulung, menembus langit.
Kadal naga merasakan ketakutan yang amat sangat terhadap kedua sinar cahaya itu. Kadal naga itu merasakan takut. Formasi segel, bukankah pilar naga rantai ganda itu hilang? Bagaimana mungkin itu ada di tanganmu?